Ya, pemirsa kami nanti akan mengajak Anda menuju ke Polda Metro Jaya untuk mengikuti konferensi pers yang akan disampaikan dari sana, termasuk juga mengenai kasus terakhir yang ditangani oleh pihak kepolisian mengenai penangkapan 8 orang aktivis dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang ditangkap polisi karena melanggar Undang-Undang ITE. Dan informasinya pemirsa, pihak Polda Metro Jaya juga akan mengumumkan atau menggelar konferensi pers untuk menyampaikan soal penangkapan terhadap oknum-oknum perusuh yang sempat melakukan aksi yang kemudian memicu ketegangan pada aksi unjuk rasa merespon Undang-Undang Cipta Kerja. Sudah berakhir dan memang sudah kembali karena memang alhamdulillah berjalan dengan baik. Tetapi lintas ganti setelah itu ada beberapa oknum para pelaku-pelaku anarkis yang coba menyusupi unjuk rasa dari rekan-rekan kita dari anak-anak NKRI tersebut dengan melakukan pelemparan kepada petugas dan bahkan kepada para teman-teman yang melaksanakan unjuk rasa pada saat itu. Dengan situasi sebenarnya petugas sudah berusaha untuk bisa menenangkan dan mengamankan, memberi himbauan kepada para pelaku-pelaku yang merusuh ini, tetapi tidak diindahkan sehingga petugas melakukan pembubaran aksi pada saat itu. Mungkin teman-teman sendiri melihat, media melihat sendiri, sampai dengan sekitar pukul 18.30 sampai 19.00 sudah sempat berhenti karena ada beberapa memang yang kita berhasil amankan. Secara preemptif kami sudah menyampaikan himbauan-himbauan awalnya pertama kepada para teman-teman yang melaksanakan unjuk rasa bahwa yang pertama di situasi pandemi COVID-19 ini yang Jakarta cukup tinggi penularan COVID-19 ini. Kami mengharapkan mereka teman-teman semuanya bisa mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang kedua untuk para pengunjuk rasa kemarin kami juga sudah menghimbau secara preemptif untuk bisa menjaga masanya jangan sampai tersusupi oleh oknum-oknum karena memang kita mengacu kepada tanggal 8 kemarin seperti itu. Ini modus yang dia lakukan setelah unjuk rasa yang sebenarnya atau demo yang sebenarnya pasti akan di akhir selesai unjuk rasa terus pasti akan ada oknum-oknum para perusuh-perusuh yang memang mau melaksanakan kegiatan anarkis dan itu pun terjadi kemarin itu makanya kami menghimbau untuk bisa kesatuan keamanannya masing-masing untuk bisa menghindari adanya provokasi akan masuk, tetapi terjadi kemarin Cara preventif kita sudah lakukan dari pagi, kita lakukan kegiatan razia, baik itu di beberapa tempat-tempat Polres jajaran Polda Metro Jaya, berhasil sudah mengamankan cukup banyak orang-orang, anak-anak ini yang memang niatnya untuk melakukan perusuhan. Rata-rata anak-anak sekolah dan pengangguran yang datang dari 3 jurusan, baik itu dari Jawa Barat, melalui Bekasi, kemudian juga lewat dari Bogor, melalui Depok, dan yang dari Banten melalui Tangerang. Ini sudah kita amankan cukup banyak. Polres Metro Tangerang kota saja mengamankan hampir 150 anak-anak yang di bawah umur. Dengan mereka menggunakan truk-truk yang ada, kemudian juga bus, juga di Bekasi, Depok, bahkan di Bundaran HI pun sama. Kita menemukan satu dump truk isinya anak-anak semua. Yang memang tujuannya adalah untuk bergabung dengan demo sana, untuk melakukan kerusuhan. Semua yang kita ambil keterangan pasti menyatakan mereka berdasarkan undangan di media sosial dan diajak oleh teman-temannya. Ada 1.377 yang kita amankan. Baik itu sebelum unjuk rasa dan pasca setelah unjuk rasa yang terjadi adanya bentrokan. 1.377 ini dievaluasi hampir 75-80% itu adalah anak-anak sekolah. Hampir 75-80%, sekitar hampir
kurang lebih 900, 800 sekian, itu anak-anak sekolah. Bahkan ada 5 anak SD. Ada 5 orang anak SD, umurnya itu 9 tahun, 10 tahun. Dan sama, mereka menyampaikan, saya diundang dan diajak. Nah ini, untuk melakukan perusuhan. Ya, sisanya itu pengangguran banyak. Ada juga mahasiswa, ada juga buruh. Dari 1377 yang kita amankan, baik itu di Polda Metro Jaya dan juga Polres Jajaran, ternyata dengan kita lakukan protokol kesehatan, kita rapid, seluruhnya kita rapid test. Karena sudah saya sampaikan dari kemarin, bahwa jangan dijadikan klaster baru, jangan klaster demo ini jadi klaster ini. Dengan situasi Jakarta sekarang semakin tinggi, penyebaran COVID-19. Ada 47 yang reaktif. Ya, 47 ini reaktif yang langsung kita isolasi mandiri isolasi di Pademangan. Ya, kita gabungkan dengan yang kemarin. Untuk kita lakukan protokol kesehatan sesuai dengan aturan, harus di swab dan kita tunggu nanti 3-4 hari ke depan nanti bagaimana. Apakah tidak nanti 34 ini akan jadi klaster penyebaran COVID? Bagaimana mereka kalau gabung? Itu yang kami amankan. Belum lagi yang banyak sekali yang kemarin kita ketahui. Nah ini yang perlu harus dipahami oleh teman-teman yang melakukan unjuk rasa. Dan masyarakat juga, jangan jadi masyarakat atau keluarga kita semua di rumah nanti yang jadi korban ini. Jadi ini yang terus terang, 47 sekarang. Nah sisanya yang lain sudah kita datakan, kita ambil keterangan, kita datakan. Ya, ada 5 yang anak SD. Hampir seluruhnya mereka setiap ditanya pasti bilang undangan melalui media sosial, diundang melalui media sosial dan diajak. Ya, bukti-bukti yang kita temukan dari handphonenya pun ada. Bahkan di grupnya mereka pun sama. Mereka ada yang sudah tanggal 8 pun ikut, sekarang berangkat lagi undangannya. Ya, apa nggak kasihan? Ini akan kita selidiki semuanya. Siapa dikasihan? Jangan dijadikan korban anak-anak kita ini yang masih kecil-kecil. Anak-anak SMP, anak SMA yang diajak untuk melakukan demo. Ya, bahkan mereka berani melakukan kerusuhan. Kami sudah razia pun kami temukan di dalamnya tasnya ada yang bawa ketapel, ada yang bawa batu, macam-macam. Bahkan yang diamankan oleh Polres Jakarta Pusat ada yang sempat bawa golok. Apa enggak ini sudah memang para anarkis-anarkis ini, ya, para perusuh-perusuh ini semuanya. Ini kita lakukan ambil keterangan. Siang ini sudah kita datakan, ya, sebagian besar sudah kita pulangkan ini satu-satu dengan syarat harus orang tuanya yang mengambil. Hampir rata-rata setiap ditanya orang tuanya pasti tidak tahu kalau anaknya ini melakukan hal seperti ini. Ini yang perlu memang kita mengedukasi kepada orang-orang tuanya dan juga kepada keluarganya yang ada untuk ayo sama-sama kita mengawasi anak-anak kita ini. Ya, harus kita awasi. Kami juga sudah minta dari Dinas Pendidikan, dari masing-masing sekolahnya, nanti dari pernyataannya ini akan kami serahkan ke sekolahnya masing-masing untuk bisa jadi perhatian juga sekolah-sekolah maupun juga dari Dinas Pendidikan. Ya, kasihan anak-anak kita ini, generasi bangsa kita ini diajak untuk berbuat hal-hal yang tidak pada tempatnya, untuk melakukan anarkis-anarkis. Jadi hampir semua kejadian sore sampai dengan malam hari ini adalah anak-anak yang ini. Bukan orang-orang yang demo, ditanya mereka masalah undang-undang cipta kerja pun mereka tidak ada satupun yang mengerti. Apa itu undang-undang cipta kerja? Yang ada datang mau demo, mau bikin rusuh. Ya, saya diajak teman. Itu semua penyampaiannya. Setelah dari kemarin pun yang kami amankan cukup banyak, kami pulangkan juga. Itu semua yang disampaikan. Ini akan kami selidiki nanti. Ya, kasihan kita punya anak-anak generasi bangsa kita ini. Ini mungkin bisa sampaikan untuk satu hal. Terima kasih. Silakan yang ditanyakan. Semuanya masih kita dalami, ya. Tetapi memang dropping makanannya ada. Ada yang mendropping, ada indikasi beberapa kendaraan-kendaraan sudah kita deteksi. Nah ini modus baru lagi sekarang nih, ya, menggunakan kendaraan-kendaraan. Ada yang menggunakan kendaraan-kendaraan apa?
ambulans yang bebas bergerak ini. Ya, ada juga kendaraan-kendaraan pribadi ini sudah kita deteksi semuanya. Ini makanya kita lakukan pendalaman. Mereka menyiapkan makan-makanannya semuanya. Ya. Bahkan ada indikasi menyiapkan juga alat-alat batu untuk melakukan demonstrasi. Pelemparan-pelemparan itu. Ini masih kita dalami semuanya. Oke? Nanti yang kedua itu. Kamu jangan tanya, saya tanya ini dulu. Nantinya kami akan koordinasikan. Saya sudah sampaikan tadi bahwa kami akan laporkan sampai pertama ke orang tuanya. Kenapa orang tuanya harus datang ke sini biar tahu, biar sama-sama kita mengawasi anak-anak kita ini. Ya, yang kedua, kami akan sampaikan ke sekolah-sekolahnya, bahkan ke dinas pendidikan juga kami mengharapkan juga sama untuk bisa membantu turun mensosialisasikan, mengedukasi kepada mereka semuanya ini. Perlu ada tindakan keras. Ya, karena kalau kita lihat di lapangan yang terjadi adalah mereka seperti garang sekali, ya. Garang sekali melempar petugas, melempar, merusak fasilitas umum. Ya, seperti tidak ada takutnya. Ini makanya kami coba dalami juga semuanya. Kami akan coba mendalami apakah ada provokasi di sini yang memang mengajak mereka semuanya. Kasihan, ini orang-orang yang menguntungkan, mencari keuntungan sementara kita punya anak-anak semua ini, anak-anak kecil. Saya sudah sampaikan tadi bahwa kita akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan di sini. Kita mengharapkan dinas pendidikan juga punya peran. Ya, selain orang tua, guru-guru, sekolah-sekolah, dan dinas pendidikan di sini. Kita mengharapkan seperti itu. Ya, baru saja pemirsa disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengenai upaya penangkapan dan juga pengamanan yang dilakukan pada para perusuh pada aksi unjuk rasa merespon Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 1.377 perusuh yang sudah berhasil diamankan oleh pihak kepolisian dan 47 orang diantaranya dinyatakan reaktif COVID-19 dan saat ini masih ditangani oleh pihak kepolisian untuk bisa dikembalikan kepada keluarga dan juga orang tuanya masing-masing. Dan pemirsa, Kabar Siang masih akan kembali hadir untuk Anda usai jeda.